Oke. Minggu-minggu ini kita banyak belajar tentang nama-nama Allah ya, nama-nama Tuhan kita. Yehova, ada kemarin kalau nggak salah Yehova Shammah, ada juga Yehova Nisi ya, juga ada yang pertama apa? Yehova apa? Apa lagi? Hah? Apa? Loh, kok ada beberapa nama Yehova ya. Ini saya ke bagian yang terakhir. Yehova Sidkenu. Nah, ini mungkin ada tulisannya ya. Ya. Bukan Sikadai ya. Ini bukan bukan anaknya Sikamaru. Bukan anak Sikamaru. Jadi jangan salah sebut. Saya sampai cari-cari pronunciation-nya, bacanya ya. Sidkenu, ada Sidkenu gitu ya. Kalau gitu bahasa kita vocabnya orang Jawa, Sidkenu, nah, kurang enak gitu ya. Tapi kalau di Inggris itu Sidkenu. Jadi bahasanya nah, sama kalau kemarin Yehova Shammah itu disebutkan di ayat yang kemarin di Yeskiel kalau nggak salah kemarin itu ya dikatakan ya. Hari ini Yehova Sidkenu ini muncul ayatnya itu di Yeremia. Jadi hari ini kita sama-sama belajar. Kalau namanya belajar, kalau bisa mencatat, it's a good habit gitu ya. Kebiasaan yang bagus, kita bisa mencatat firman Tuhan. Karena saat kita mencatat, kita akan belajar, sekalian kita tuh meresap gitu ya. Kita sama-sama belajar, jadi biasain nyatet gitu teman-teman. Yehova Sidkenu itu ada dalam Yeremia 23 ayat yang ke-6. Mungkin kita baca dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat ke-6 aja. Boleh dibuka Alkitabnya, jangan dianggurin aja Alkitabnya. Smartphone-nya juga boleh dibuka. Kita baca bareng-bareng ya. Oke, Yeremia 23 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat ke-6. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku itu Allah, akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud, yaitu nantinya adalah Yesus. Ia akan memerintah segala raja sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Ayat yang ke-6, dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Yehova Sidkenu. Inilah kalau dalam bahasa Ibrani, istilah Tuhan keadilan kita itu adalah Yehova Sidkenu. Ada sejauh ini saya cari literasinya yang ada cuma ada 2 kali kalimat Yehova Sidkenu ini, yaitu di Yeremia 23 sama Yeremia 33. Bedanya itu cuma kalau dalam bahasa Inggris itu 23 itu menggunakan istilah he will call Yehova Sidkenu. Sedangkan di Yeremia 33 dikatakan bahwa she. Jadi bahasanya ini adalah he dan she. Sesuatu yang kalau kita baca itu kita teliti, ini kayak membingungkan loh. Ini artinya cowok atau cewek sih gitu ya. Tapi waktu kita baca kulik-kulik ini mengartikan bahwa bisa jadi bahwa Yehova Sidkenu ini enggak ngelihat gender. Ini tuh berlaku buat kita para pria maupun wanita. Semuanya kita tuh bisa mengakui dia Allah kebenaran kita. Di bahasa Indonesia itu Allah keadilan kita. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu adalah Lord is the Lord our righteousness. Nah, righteousness. Nah, ini bahasa Inggrisnya ya. The Lord our righteousness. Tuhan itu kebenaran ya. Tuhan itu kebenaran. Apa yang bisa kita pelajarin dengan bahasa arti kata Tuhan itu kebenaran? Kebenaran itu apa sih? Kebenaran itu sesuatu yang betul. 1 tambah 1, kamu mau cari belahan dunia manapun, jawabannya berapa? 2. Kamu cari di Indonesia, di Jepang, Amerika, di Inggris, 1 tambah 1 akan selalu 2. Enggak mungkin ada yang nilainya ngomong apa 11, yaitu anak-anak kalau bercanda gitu ya. 1 tambah 1 berapa? Jendela gitu ya. 1 tambah 1 berapa? 11. Itu guyonan. Tapi kalau kita ngomong sesuatu yang absolut, yang benar, 1 tambah 1 pasti
2. Itulah kebenaran. Ini yang Tuhan ngomong. Tuhan adalah kebenaran. Jehovah Sidkenu. Nah, masalahnya apa yang bisa kita pelajari tentang kebenaran ini? Masalahnya seringkali kita di dunia banyak mendengarkan kebenaran-kebenaran yang nampak benar padahal tidak benar. Karena Tuhan adalah kebenaran kita yang paling mutlak, absolut. Saya bisa katakan bahwa kebenarannya Tuhan itu yang paling betul. Tidak ada kebenaran lain selain daripada Tuhan. Contoh, di dunia ini punya begitu banyak standar tentang kebenaran. Standar-standar kebenaran. Apa yang dunia katakan? Contoh ya. Beberapa contoh nih. Saya kasih beberapa contoh. Kalau kamu punya follower yang banyak, itu baru namanya keren. Ya, setuju? Kalau followermu kayak Willy Salim yang banyak gitu, itu kamu baru namanya keren. Kalau follower cuma 500, 1000, enggak keren. Punya subscriber kayak ISO Speed atau Cristiano Ronaldo dalam 1 jam langsung tinggi berapa juta gitu ya. Itu baru keren. Atau nih kalau yang cewek-cewek nih, kalau penampilan ya kulit itu harus yang putih. Seperti kalau artis Korea Han So-hye, tuh cantik sekali itu ya Han So-hye. Kalau generasinya kami yang umur-umur Song Hye Kyo, itu paling top marko top gitu ya. Bagus, harus seperti itu. Cantik itu seperti itu. Enggak ada, cantik itu yang gelap-gelap tuh enggak ada, enggak keren. Itu dunia banyak katakan. Ada lagi tuh seringkali apa? Outfit kita penting. Anak saya umur 10 tahun sudah tahu merek, tahu mana sepatu mahal, mana sepatu yang murah. Tahu namanya sepatu merek Nike sama merek sepatu lainnya gitu ya. Yang bagus itu ini yang Nike. Karena yang Nike itu ada ininya, ada busa-busa sponnya. Padahal saya bisa kata, itu sama aja, itu cuma menang brandingnya aja gitu ya. Tapi dunia banyak bilang apa? Outfitmu itu menentukan kamu loh, value-mu. Kamu pakai baju Erigo sama baju yang gak ada merek jelasnya, kalah lah, gak keren itu. Bagus keren itu seperti itu. Ada lagi nih, apalagi sekarang nih banyak nih. Kalian itu boleh loh tentukan pilihan gendermu. Kalau kamu gak merasa cocok dengan gender seorang cowok, jadi cewek boleh loh. Buat cewek, kamu gak comfortable nih sekarang buat jadi cewek, kamu kepingin diakui aku nih strong woman. Jadi cewek, jadi cowok boleh loh. Atau kamu sekarang boleh, sesekali nih boleh jadi cewek, sesekali jadi boleh cowok. Kalau istilahnya sekarang apa? Non-biner. Ada yang pernah dengar? Belum dengar. Belum mainnya belum jauh nih teman-teman di sini ya. Enggak. Non-biner. Di luar sana sekarang banyak. Mereka enggak mau diakui cowok atau cewek non-biner. Karena apa? Hak privacy. Kamu melanggar HAM. Kalau kamu mengatakan bahwa saya ini enggak berhak untuk jadi cewek, HAM kamu melanggar. Ini right saya, ini hak saya untuk mengatakannya. Dunia itu banyak kasih standar-standar yang enggak cocok dengan firman. Padahal firman Tuhan ngomong apa? Kalau kamu baca Alkitab, kebenarannya adalah Tuhan itu menciptakan kita itu perfect. Enggak peduli bagaimana kalian, enggak peduli ekstremnya ya. Kalau zaman dulu, ada rambut berponi depan gini ya. Saya dulu rambutnya berponi ke depan gitu ya. Kayak cupu banget gitu ya. Gak keren gitu ya. Tapi Tuhan gak ngeliat gitu. Tuhan menciptakan kita apa adanya. Kita ini segambar dan serupa dengan Tuhan. Sebegitu mengasihinya Tuhan sama kita. Apapun outlook kalian, tampilan kalian mungkin ada yang merasa bahwa aku ini gak keren. Postur badanku ini gak atletis ini. Postur badanku enggak six pack tapi one pack. One packnya ke depan lagi. It's okay, gak apa-apa. Karena apa? Firman Tuhan, kebenaran ini menyatakan bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan. Jangan sampai kita itu seringkali apa? Termanipulasi dengan standar-standar yang dikasih sama dunia. Standarnya dunia, kamu itu harus bisa A, harus bisa B, bisa C. Untuk kamu bisa sukses, kamu tuh harus bekerja keras, banting tulang. Kalau bisa kerja dari pagi sampai malam. Kalau teman-teman yang bekerja, harus kerja keras, maksimal, harus kerja maksimal, harus lembur.
Firman Tuhan katakan apa? Berkat itu datangnya dari siapa? Dari Tuhan, bukan dari kerja kerasmu. Memang kamu harus bekerja keras, tapi bukan dengan usahamu sendiri, tapi karena Tuhan. Seringkali kita tuh banyaknya apa? Ikut standar dunia. Makanya jangan sering-sering kita tuh ambilnya apa? Dengar kata-kata influencer. Dalam Roma 3 ayat 10 dikatakan apa? Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Gak ada satupun manusia tuh yang benar. Standarnya manusia, gak ada yang betul, even saya. Saya kasih standar bukan berarti saat saya berkata bahwa oh harus A, harus B, harus C. Standar saya pasti benar, karena apa? Saya bisa jadi salah. Standar yang betul adalah firman. Tuhan itu standar yang betul. Jadi jangan sampai kita ambil standar yang salah. Yang kedua, banyak orang juga yang ngomongnya kayak gini nih. Kalau kamu mau tahu kebenaran, sudah lakuin aja yang baik. Berlaku baik itu pasti betul. Setuju? Setuju? Boleh katakan ada yang setuju? Berlaku yang baik itu setuju atau tidak? Berlaku baik. Berlaku baik itu benar, apakah itu benar? Belum tentu. Buka Alkitab. Markus 10 ayat 20 sampai 21. Ya, ini ada seorang kaya, richest young man gitu ya, ada seorang anak muda sudah kaya, dia taat ngelakuin segala sesuatu, 10 hukum Taurat dibabat habis semua, sudah dilakuin semua. Tuhan firman apa? Lalu Markus 10 ayat 20 sampai 21, lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Dia ngelakuin 10 hukum Taurat sejak masa muda. Lalu kita di mana aja nih? Ini dia sudah muda, masih muda. Dari sejak muda sudah 10 hukum Taurat. Dia melakukan semuanya yang baik. Baik loh, 10 hukum Taurat itu baik. Kemudian apa dikatakan? Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Kebenaran firman Tuhan yang ngomong apa? Tuhan gak ngomong, sama sekali Tuhan gak singgung, wah kamu sudah bagus ya, good job. Kamu sudah melakukan 10 hukum Taurat dengan baik, wah perfect sekali. Sekarang tinggal kamu lengkapin ya, ikut aku. Tuhan gak ngomong gitu. Tuhan sama sekali tidak menyinggung tentang kebaikan, kesempurnaannya dia dalam melakukan semua hukum Taurat. Dia cuma bilang apa? Kamu cuma perlu pergi, yuk ikut aku. Itu yang Tuhan ngomong, kebenaran firman Tuhan. Jadi ada sering kali kalau kita ada banyak temannya kita ngomong, sudah yang benar-benar aja, lakuin yang betul aja. Kembali lagi, yang betul itu seperti apa? Yang benar itu apa? Yang baik itu seperti apa? Apakah semua yang baik itu benar? Kebaikan apa? Firman Tuhan di Amsal katakan bahwa kalau ada anak, didiklah anakmu. Ada bahkan dikatakan apa? Kalau anakmu berbuat jahat, kamu harus didik. Bahkan dengan harus memukul. Zaman sekarang dipanggil Komnas HAM sudah kamu, panggil polisi sudah. Wah orang tua ini sudah memukul anak-anak karena bertindak Guru dimarahin karena dipidanakan gara-gara mendisiplinkan anak. Wah sudah dimarahin zaman sekarang. Standar bisa berubah. Dulu kembali lagi, dulu sesuatu yang baik, oke itu baik. Zaman sekarang bisa jadi yang dulu dipandang baik bisa bergeser. Jadi sesuatu yang biasa. Tapi kembali lagi, firman Tuhan tidak pernah kalau dari dulu Tuhan ngomong itu enggak benar, pasti enggak benar. Kalau dari dulu firman Tuhan ngomong bahwa itu enggak baik, dia pasti enggak baik. Ya, jadi teman-teman, yang pertama cek standarnya. Standarnya manusia itu enggak ada yang valid. Yang kedua, pastikan bahwa apa? Jangan cuma sekedar berbuat baik, tapi berbuat yang benar sesuai dengan firman. Nah, ada lagi nih. Ini yang paling sering kadang nih. Ikuti kata hatimu. Kata hatimu itu yang paling tahu. Hatimu itu paling tahu tentang yang benar dan yang salah. Siapa yang paling banyak sering kali dengar gini, ikutin aja hati kita. Hati kita itu pasti tahu yang betul kok, tenang aja. Kamu tidak akan tersesat.
hatimu pasti tidak akan membohongi dirimu. Saya dulu seringkali juga berpikir seperti itu. Bahkan saya pernah ngasih nasihat kepada anggota care. Dia diskusi ya, ngobrol-ngobrol, saya bilang gini, sudah kita mau berdoa saja. Nanti habis berdoa ikuti hatimu. Kalau hatimu damai sejahtera, maka ikutilah sana. Firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 9 dikatakan bahwa betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah dapat mengetahuinya? Jadi seringkali kalau ada teman-teman di sini yang sukanya pakai kata-kata ikuti hatimu. Hei, baca dulu firman. Yang betul itu adalah ikuti firman Tuhan, bukan ikuti hati itu bisa berubah. Contoh, saya lagi kesensem sama cewek nih. Aduh, saya lagi suka nih. Hati kita pasti berkata gini, wah dia ini pasti jodohku. Iman itu pasti imannya kita, oh ini pasti betul ini. Dia ini pasti jodohku, wah ini pasti betul. Jawaban Tuhan pasti menyuruh aku untuk segera mendekati dia. Hatinya lagi happy, tapi kalau hatinya lagi bete, wah ini pasti dia bukan jodohku ini. Selama ini hubungan kita ini salah, pasti salah ini, dia tidak benar. Karena apa? Hatinya lagi berubah. Jadi hati itu nggak bisa jadi patokan. Saya selalu kalau bilang hati, bicara hati, saya selalu ingat kisahnya Natal tentang Maria yang dikasih tahu sama Gabriel bahwa dia mengandung. Saya bisa bayangkan kondisi hidupnya dia. Pernah bayangin teman-teman yang usia-usia 19 tahun, 17, 20 tahun, 17 tahun, kita 17 sampai 20 tahun didatangi malaikat terus tiba-tiba dikasih tahu, lu habis gini hamil ya, tapi hamilnya nggak ada suaminya dan kamu belum menikah, cewek-cewek ini ya. Kira-kira kamu dikasih tahu gitu happy nggak gitu ya? Apa? Ini dari Tuhan, hatiku senang ini pasti. Aku akan damai sejahtera hidupnya. Apa seperti itu? Ada yang mau? Saya ragu dan saya nggak yakin responnya Maria itu yang sesukacita itu. Di firman Tuhan dikatakan bahwa memang Maria bisa terima macam-macam. Tapi saya nggak yakin bahwa Maria itu akan yes, hatinya itu akan bersemangat. Yes, aku akan hamil, yes, gitu ya. Saya nggak yakin. Dia pasti kan merasa hatinya galau. Waduh, ya apa kata-kata orang. Aku ini belum bersuami loh. Ya apa ya. Dia punya keraguan. Hatinya bisa menipu dia. Kalau dia ikuti hatinya bisa jadi beda cerita. Tapi karena dia taat, firman Tuhan mengatakan apa? Tuhan, aku ini hamba, jadilah seperti apa yang kau mau. Dia punya ketaatan sama firman, bukan sama Jadi nek kita itu ikuti hati-hati. Hati-hati dengan hatimu. Di Amsal dikatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kamu mau bahwa Jehovah Tsidkenu itu ada dalam hidupmu, isi hatimu, pikiranmu dengan firman. Baca Alkitab, firman. Dengan cara itu kamu akan ngerti mana yang baik, yang benar. Seringkali kita tuh gak akan pernah tahu, dunia tuh ngomongnya ABC. Zaman sekarang orang banyak bilang bahwa it's okay, ganti-ganti pasangan, ganti-ganti pacar, it's okay gak apa-apa. Tapi firman Tuhan ngomongnya seperti itu dah. Cek sama firman. Dunia berkata bahwa kita harus kasih influence, kita harus punya follower dengan segala macam cara, cari influence yang cari cara gimana pokoknya, bikin yang aneh-aneh. Cari apakah itu kebenaran, cek kebenarannya. Dan yang terakhir teman-teman, apa yang bisa kita pelajari tentang Yehovah Tsidkenu? Karena Tuhan itu adalah Allah yang benar. Satu-satunya cara supaya kita bisa dibenarkan dan dimenangkan dari dosa adalah melalui Yesus. Manusia, usaha manusia, karena manusia itu bobrok, manusia itu sudah hancur, sudah berdosa, nggak bisa lagi membantu apa-apa. Pelayanan kita di depan ini, pelayanan saya di sini, segala tindakan kebaikan kalian tidak akan menyelamatkan kalian. Penampilan kalian, looks kalian, duit kalian yang banyak tidak akan memberi keselamatan.
Tidak akan. Tapi firman Tuhan berkata apa? Hanya Dia, Yesus, Dia itu yang betul, Dia itu yang benar, dan Dia yang akan memberi keselamatan buat hidupmu. Yohanes ayat yang terakhir, Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau kita bicara tentang Yehova Sidkenu, kita tahu bahwa Dia itu kebenarannya kita. Kita tahu bahwa standar benar itu cuma ada dalam Yesus. Dan karena Dia adalah yang benar, maka apa? Cari tahu, ukur standar hidupmu bukan dengan dunia. Ukur standar hidupmu dengan kata-kata firman Tuhan. Kata Yesus. Enggak cuma sekedar kata mentormu. Sorry to say ya, bukan berkata-katanya dari Timotius. Bukan kata-katanya Kak Andy, sorry to say, atau Cece Christine, enggak. Tapi apa kata firman, itu yang paling betul. Karena manusia bisa salah, bisa mengecewakan. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan akan selalu betul, dan selama ini karena Dia adalah satu-satunya Allah yang benar, Dia Allah yang sanggup menyelamatkan kita. Saya tidak akan pandangan firman Tuhan.